Selamat pagi. Saya Nur Fauzi Rahman. Pagi ini sedang berada di kaki Gunung Manglayang di Kabupaten Bandung. Ini adalah bagian utara ya dari wilayah Priangan yang merupakan tempat di mana dulu di masa kolonial perkebunan-perkebunan besar seperti kina, kemudian teh, sebelumnya kopi, ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Wilayah ini tua sekali. Sebagai suatu wilayah kaki gunung, kepribadian orang-orang dari gunung ini telah dibangun melalui penempaan sistem-sistem agraria yang di dalamnya orang-orang Sunda Priangan dipekerjakan, memperoleh ruang hidup yang makin lama makin menyempit. Dan kemudian ketika terbangunnya kota seperti kota Bandung yang berada dekat sini, proses pergi ke kota menjadi suatu sumber nafkah yang utama. Di sini, masalah kota begitu merasuk ke dalam orang-orang desa. Cita-cita untuk hidup di kota begitu menjadi niat dari para pemuda-pemudi pedesaan. Masalah rencana, niat, aspirasi untuk pergi ke kota pada pemuda-pemudi, inilah yang hendak kami bahas di sini. Saya merasa persoalan bagaimana anak-anak dididik di sekolah-sekolah berjenjang dari mulai sekolah dasar, menengah, hingga kalau mampu masuk ke perguruan tinggi. Ini semua pendidikannya bermaksud untuk membentuk pelajar, siswa, mahasiswa menjadi mampu seperti sumber daya manusia yang berorientasi pada pendidikan dan pekerjaan di kota-kota. Kita sesungguhnya perlu memikirkan hal ini, mengingat begitu besar kenyataan kekayaan, warisan, alam, budaya, percampuran dengan kenyataan hidup sosial, ekonomi. Semua berada di dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa dari desa. Tapi mengapa desa ditinggalkan? Saya juga teringat perjalanan-perjalanan saya pergi ke berbagai tempat, melihat kenyataan yang serupa seperti itu. Umpamanya, saya pergi pada sekitar 15 tahun yang lalu ke wilayah di Lelobatan, di Molo Selatan, Timur Tengah Selatan, Pulau Timor, di Nusa Tenggara Timur. Ada teman saya bernama Petrus Almet. Ya, umur saat itu sekitar menjelang 70 tahun. Saya tiba di rumahnya bersama sejumlah teman. Setelah bersapa, kemudian menerima sajian sirih pinang, kami bertukar kabar, bercakap-cakap melepas kerinduan hampir lebih 15 tahun tidak bertemu. Topik cerita mengalir begitu banyak. Dari mulai perihal rumah yang tidak banyak berubah, mengenai pohon-pohon pinang yang menjulang tinggi, rumah bulat ya yang multifungsi, dapur, tempat untuk mendapatkan perawatan, kemudian penyimpanan dan lain-lain, hingga peternakan, termasuk kuda-kuda
yang ia rawat, ia lepaskan liar, tetapi ia mampu memanggil mereka kembali, yang jumlahnya sampai 400 ekor. Dan ini merupakan satu karunia, layanan alam yang hebat. Dan karena kehebatannya terdapat satu kepentingan-kepentingan luar, mulai dari mau membangun kapling-kapling untuk kebutuhan hutan tanaman industri yang ia perjuangkan bersama komunitas Molo ini. Wilayah adat yang menjadi bagian dari hidup mereka itu adalah tempat melalui mana kelanjutan generasi berlangsung dari waktu ke waktu. Ada banyak rasa bangga, kagum perihal perjuangan para tetua-tetua, termasuk Petrus Almet, Mama Aleta Baun, dan lain-lainnya. Betapa kagum saya mendengar cerita-cerita mereka. Tetua adat yang dihormati di Molo berikan semua yang penting buat generasi berikutnya. Hingga malam hari percakapan berlangsung, saya berkemas untuk tidur di rumah Petrus Almet. Dan sebelum tidur saya merenung mengenai siapakah para pemuda-pemudi selanjutnya yang akan hidup bersama alam dan tanah air di tempat yang indah itu. Saya tidur dengan selimut pertanyaan itu. Saya bangun pagi dan selesai semua upacara siap-siap pagi hari. Saya menyambut matahari, melihat keliling rumah, dan kemudian bertemu dengan Petrus Almet sekeluarga. Ketika sarapan pagi, saya mengajukan pertanyaan yang mengganggu semalam. Petrus Almet membenarkan masalah besar berkenaan dengan situasi pemuda-pemudi di sana. Ia menyampaikan banyak dari mereka sudah tidak mau lagi urus pertanian, peternakan, kerja-kerja kehutanan. Dengan basis kerjaan tersebut, budaya, tradisi, bahkan ikatan-ikatan sosial bisa hilang. Kata Petrus Almet, pemuda sekarang maunya urus oto atau jadi tukang ojek. Perempuan-perempuan yang sekolah tak bisa lagi menenun. Banyak mereka menjadi pekerja rumah tangga. Saya tiba dengan pertanyaan kunci untuk periksa siapakah sekarang pemuda-pemudi yang mempelajari adat, teknologi-teknologi tradisional, pengetahuan-pengetahuan lokal, cara-cara kebudayaan yang mampu melanjutkan apa yang dipunyai, menggantikan para tetua-tetua itu. Saya berpikir mengenai sekolah. Sekolah ini sesuatu yang mengajarkan. Apakah yang diajarkan di sekolah-sekolah itu? Saya ingat puisi Sajak Pemuda yang dibuat oleh Rendra, seorang penyair Indonesia ternama di tahun 96. 35 tahun yang lalu. Mari kita baca cuplikannya.
pendidikan di negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat dari industri. Dan industri mereka berjalan tanpa berhenti. Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi yang berlebihan tanpa kegunaan menjadi benalu di dahan. Gelap. Pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberi pencerahan. Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap. Keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitarku ini? Demikian ungkapan puitik dari Rendra. Oh, siapa ya sekarang yang membaca puisi itu? Saya bacakan satu lagi, cuplikan dari puisi Rendra, Sajak Seonggok Jagung, yang dibuat tahun 96 juga. Dengarkan, perhatikan. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku, yang tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai, tapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya menolong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada saatnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Demikianlah Rendra. Saya menyadari dan memiliki teman-teman yang punya kegelisahan serupa dengan apa yang saya sampaikan itu. Bagaimana caranya ya? Para pemuda-pemudi yang telah diajarkan ilmu-ilmu pergi bisa tetap bersarang di desa-desa, dalam wilayah-wilayah adat, tempat kampung halaman, tanah air, alam semesta yang menjadi habitat hidup dari masyarakat, binatang-binatang, tumbuhan. Satu kawasan yang kaya sebenarnya.
secara sumber daya hayati maupun secara kebudayaan dalam kelembagaan-kelembagaan sosial di tingkat lokal. Masyarakat adat, kehidupan komunitas-komunitas lokal ini semua menjadi inspirasi buat para pendidik-pendidik yang sadari penuh akibat-akibat dari modernisme, termasuk melalui sekolah-sekolah kita tadi. Bagaimana caranya teman-teman saya ini bekerja? Saya mengetahui teman-teman saya ini memiliki analisis sosial yang kuat. Mereka tidak sekedar berpikir dalam batas-batas lokal. Teman-teman saya ini menyadari banyak sumber-sumber kekuatan pencipta masalah yang merupakan sesuatu yang datang dari luar, kemudian menjadi pemberi pengaruh, bahkan menjadi penguasa kekuatan lokal. Ajaran-ajaran mengenai pengkaplingan tanah dan sumber daya alam yang kemudian menjadi tempat dari dihasilkannya sumber daya alam untuk menjadi komoditas perdagangan, ini semua sesuatu yang perlu dipelajari, disadari bagaimana ajaran tersebut berpengaruh terhadap tanah air tempat tinggal kita. Di tiap-tiap tempat ini memang bisa jadi ajaran itu telah melekat pada mereka yang telah menjadi para agen dari kekuatan-kekuatan pasar. Kemudian cara bagaimana ajaran itu diejawantahkan, kemudian berpengaruh terhadap para pemuda-pemudi. Ini sesuatu yang benar-benar dihadapi. Bagaimana caranya kita melihat pengaruhnya terhadap pemuda-pemudi ini? Cara utamanya adalah membangun interaksi, hidup bersama mereka, dan berhubungan dalam hubungan pendidikan. Dalam saat ini kita menyaksikan ada hubungan guru murid yang penting ditinjau kembali di sini. Biasanya guru dipahami sebagai sesuatu tempat transmisi pengetahuan yang sudah ada programnya, sudah baku, sudah formal, sudah resmi, dan para siswa hanya tinggal mempelajari, mengikuti apa yang ada di dalam buku-buku maupun pedoman-pedoman pengajaran. Kita perlu mengambil satu pelajaran penting bahwa cara seperti itu diganti dengan cara bagaimana pemuda-pemudi dihubungkan kembali dengan alam. Berikan para pemuda-pemudi itu kesempatan untuk mengurus wilayahnya, untuk berhubungan kembali dengan tanaman, tumbuhan, sumber daya air, angin, batu-batuan, benda-benda yang semua terhubung satu sama lain sebagai sesuatu interaksi yang begitu mengagumkan. Kebanyakan mereka selama ini tidak diajak untuk menikmati, mempelajari, mengagumi apa yang menjadi bagian dari hidup mereka. Dalam filosofi orang Poso ada istilah
Inentaroe. Ini adalah ekosistem alam semesta. Inentaroe, tempat di mana makhluk hidup setara dengan manusia. Danau Poso dipanggil dengan sebutan Sira. Artinya beliau diberikan penghargaan tinggi sebagai makhluk hidup. Kalau petani-petani dalam tradisi menanam, petani-petani ini pamit pada tanah atau pada hutan. Jika mau menebang pohon, memberitahu dulu para penghuni pohon. Pohon-pohon yang akan ditebang kemudian memberi tanda. Dan tanda-tanda itu bermacam-macam, termasuk ketika kapak atau tangga yang dibiarkan di batang pohon itu tetap ada pada posisinya. Jadi ini adalah suatu kerjasama. Kerjasama membuka lahan itu ada. Seperti dalam tradisi Mesale, orang-orang saling bekerja sama membuka lahan. Ada juga tradisi Mosuntuwu yang bekerja sama dalam solidaritas ketika keadaan duka atau suka. Dalam pernikahan, orang-orang sama-sama membangun tenda, membawa makanan, dan seterusnya. Jadi, kerjasama ini merawat, saling menguatkan. Pakaroso kuat karena bersama-sama saling menguatkan. Itu contoh, benar-benar contoh bagaimana kehidupan sosial alam telah bersatu dalam kebudayaan. Kita harus menghargai apa yang telah dikembangkan kebudayaan melalui para leluhur, orang-orang tua yang masih hidup. Karena itu cara-cara guru murid bukan belajar hanya dari buku-buku seperti di sekolah-sekolah, tapi belajar kepada para empu di kampung. Para empu ini adalah penerus, penyalur, transmisi dari pengetahuan-pengetahuan lokal. Dari teknologi-teknologi tradisional. Baik melalui tuturan-tuturan, melalui cara-cara bekerja sama di dalam pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perawatan alam. Termasuk bagaimana buah-buah menjadi benih, benih-benih disemai, ditabur menjadi bibit, dan kemudian tumbuh, dirawat menjadi tanaman. Bagaimana perkawinan-perkawinan di antara binatang dilakukan satu sama lain sehingga melahirkan anak-anak baru. Kita semua menyaksikan alam, tidak semua berada di dalam lingkup hidup pertanian, peternakan. Alam pula memiliki satu cara sendiri bagaimana mereka melahirkan generasi-generasi berikutnya. Manusia dan alam berinteraksi, saling membentuk satu sama lain.
Pelajaran-pelajaran harus diabdikan untuk mengerti bagaimana alam bekerja. Keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya sekarang telah ada di dalam satu konsep yang namanya biocultural diversity. Kita perlu menghargai bagaimana sejarah dari geografi lokal, tempat tanah, air, habitat rakyat yang khusus sering diajarkan dalam buku-buku pelajaran perjalanan-perjalanan geografi lokal dari feodalisme, kolonialisme, perjuangan kemerdekaan hingga negara-negara pasca kolonial. Sesungguhnya pembabakan sejarah geografi lokal dapat dibuat sendiri. Dan memang pada dasarnya itu adalah sejarah-sejarah geografi inilah yang perlu dipelajari kembali. Lakukanlah wawancara dengan para tetua adat. Berikan pelajaran-pelajaran penting kepada anak-anak pemuda-pemudi di dalam sanggar-sanggar, di dalam pusat-pusat pendidikan, di dalam kesempatan-kesempatan, acara-acara, sehingga babak-babak perjalanan puluhan, ratusan tahun yang telah dilampaui oleh wilayah-wilayah lokal ini ya dapat diketahui oleh pemuda-pemudi. Tugaskan kelompok-kelompok siswa menemukan narasi-narasi sejarah lokal hingga bisa dikodifikasi dan dihubungkan dengan garis waktu dengan apa yang terjadi di luar, termasuk pada tingkat regional dan nasional. Lokal bukan sekedar merupakan tempat akibat dan pengaruh serta kekuatan yang bergerak dari nasional dan global, tapi lokal memiliki pertarungan kekuatannya sendiri yang dapat dihubungkan dengan kekuatan-kekuatan berjaringan di luar lokal itu sendiri. Di lokal terdapat misalkan tempat di mana makanan tersedia. Menu-menu makanan rakyat harus kembali dilatihkan. Begitu banyak makanan-makanan yang datang dari luar, baik dalam bentuk bahan seperti tepung-tepung ya maupun dalam bentuk yang sudah jadi. Makanan-makanan ini bisa menggiurkan dan hanya bisa dinikmati dengan pembelian. Tetapi kita memiliki alam yang melayani produksi makanan ini. Mengapa kita tidak mempelajari menu-menu, bumbu-bumbu, dan semua yang berasal dari bahan-bahan lokal? Siswa-siswi kita, murid-murid perlu belajar secara langsung menuliskan menu-menu makanan yang bahannya ada di kampung halaman, ada di hutan, ada di perairan, ada di dalam wilayah hidup di pedesaan. Dan bahan-bahan itu perlu dipelajari bagaimana para tetua-tetua kita, mama-mama, ibu-ibu membuat menu-menunya dapat dipelajari. Dapur adalah sumber makanan dan dapur juga adalah tempat teknologi produksi makanan. Kita perlu membuat satu pengumpulan, bahkan kontes, bahkan suatu pertunjukan tentang cara bagaimana makanan-makanan ini dihasilkan oleh para empu dapur ya di dalam rumah-rumah para tetua kita. Begitulah sekedar satu rangsangan untuk kita melihat kehebatan, keistimewaan yang hidup
ada dari para empu, kita perlu benar-benar belajar dan mendokumentasikan, melahirkan kembali dalam bentuk mata pelajaran buat murid-murid kita sendiri. Sebagai penutup, saya akan kembali ke pesan utama dari orasi ini. Kita perlu memikirkan kembali cara para pemudi-pemuda ini belajar. Sekolah-sekolah kita perlu didekolonisasi, diisi oleh gagasan-gagasan dan rintisan-rintisan untuk kembali merawat dan mengurus alam dan tanah air kita dengan benar-benar mempelajari sejarah, geografi dari masing-masing kampung, lalu masuk ke dalam wilayah hingga pulau, dan kemudian mengurus kembali Indonesia sebagai bangsa agraris sekaligus maritim terbesar di dunia. Ini adalah suatu ekspresi dari kesadaran kritis sekaligus semangat untuk mengubah nasib. Saya mengundang, marilah kita, terutama para pemuda dan pemudi, menjadi pandu tanah air, merintis dan membangun arus balik dengan menjadikan tempat kita berasal, kampung, desa, atau apapun nama lokal setempat sebagai tempat berangkat, sekaligus tempat kita mengabdi. Saya ingat pada kata-kata utama dalam teks lagu kebangsaan Indonesia Raya sepenuhnya. Perhatikan seluruh lirik lagu itu yang terdiri dari 3 stanza. Lihat bait-bait pertama dari tiap stanza. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Demikian bait pertama dari stanza pertama. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Dari bait pertama, stanza kedua. Dan Indonesia adalah tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga ibu sejati. Itu bait pertama dari stanza ketiga. Kita perhatikan bagaimana persandingan tiap-tiap stanza itu. Semua itu penting untuk diperhatikan. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Demikian di stanza 1. Di stanza 2, Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semua. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Demikian di stanza 2. Di stanza 3, Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Perbandingan antar stanza ini begitu penting untuk diperhatikan. Saya akan bacakan perbandingan stanza ini yang terakhir. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Stanza 2 berbunyi, suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya,
untuk Indonesia Raya. Stanza terakhir. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Demikian orasi yang bisa saya sampaikan. Seruan terakhir menggunakan istilah Pak Karoso. Mari kita saling menguatkan, bekerja sama untuk menyongsong apa yang disebut di dalam lagu Indonesia Raya ini. Indonesia bahagia.